Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kesayanganku, semoga kalian selalu sehat, semangat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perbandingan sudah kita pelajari kemarin bahwa jenis perbandingan ada perbandingan senilai atau seharga dan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Kali ini yang akan kita pelajari adalah perbandingan berbalik harga. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lainnya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka yang satunya akan semakin besar. Jadi ini berbalikan ya, satu besar, satu kecil. Kalau satunya kecil, maka satunya besar. Itu yang disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh perbandingan berbalik nilai. Contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Banyaknya pekerja atau banyaknya orang dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini dengan catatan pekerjaannya sama ya. Jadi semakin banyak orang mengerjakan pekerjaan itu, maka waktunya akan semakin kecil. Satunya semakin banyak, orangnya semakin banyak, waktunya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang yang mengerjakan semakin sedikit, maka waktu yang diperlukan semakin banyak. Nah, ini kan kebalikan. Yang kedua, kecepatan dengan waktu tempuh. Dengan catatan jarak yang ditempuhnya sama. Semakin besar kecepatan, maka waktunya semakin kecil. Kalau kecepatannya semakin kecil, maka waktu yang diperlukan juga semakin besar. Kebalikan juga kan? Kemudian yang ketiga, banyaknya ternak dengan waktu untuk menghabiskan persediaan makanan ternak tersebut. Nah, ini dengan catatan jumlah makanan ternaknya sama. Jumlah persediaan makanannya sama ya. Jadi semakin banyak ternak, maka waktu habisnya makanan ini semakin cepat atau semakin sedikit. Tapi kalau ternaknya sedikit, maka waktunya yang untuk menghabiskan semakin banyak. Ini contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai perbandingan berbalik nilai. Nilai yang pertama, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian. Kemudian yang kedua, banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Kemudian yang ketiga, kecepatan dan waktu tempuh perjalanan seseorang. Nah, perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai, coba kita ikuti ilustrasinya terlebih dahulu. Ibu ingin membagikan sekaleng permen kepada beberapa anak. Jika banyak anak yang akan diberi permen 6 anak, maka tiap-tiap anak akan memperoleh 25 permen. Nah, bagaimana jika permen akan diberikan kepada 10 anak? Berapakah banyak permen yang akan diterima tiap-tiap anak? Dari masalah di atas, kita bisa menentukan terlebih dahulu banyak permen yang berada di dalam kaleng. Jika permen diberikan kepada 6 anak, dan selanjutnya tiap anak mendapatkan 25 permen, maka bisa kita tentukan banyak permen yang berada dalam kaleng, yaitu 6 kali 25 atau sama dengan 150 permen. Kalau begitu, jika banyak anak yang akan diberikan permen ada 10 anak, maka banyak permen yang diterima tiap anak adalah 150 dibagi 10
sama dengan 15 permen. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan cara perbandingan. Kita lihat, semakin banyak anak yang akan diberikan permen, jadi di sini semakin banyak, maka logikanya akan semakin sedikit atau semakin kecil bagian yang akan diperoleh tiap-tiap anak. Kita lihat kolom yang pertama ke besar, kolom yang kedua ke kecil, sehingga ini merupakan ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Kalau begitu, perbandingannya 6/10 sama dengan, karena berbalik nilai, maka ini kita balik. Sehingga menjadi X per 25. Baru kemudian kita adakan perkalian silang. Sehingga akan menjadi 10X sama dengan 6 kali 25. Selanjutnya, X sama dengan 6 kali 25 dibagi 10. Sehingga hasilnya adalah 150 dibagi 10, maka X-nya sama dengan 15. Jadi tiap anak akan menerima 15 permen. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita lihat bahwa semakin banyak jumlah anak yang akan diberi, maka semakin sedikit permen yang akan diterima tiap-tiap anak. Sehingga perbandingan pada tabel di atas menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Artinya, setiap barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan turun. Atau sebaliknya, jika setiap nilai barang turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik. Jadi di sini ada yang turun, ada yang naik. Secara umum dapat dituliskan jika A per B dan C per D adalah perbandingan berbalik nilai, maka akan menjadi A per B sama dengan D per C. Jadi ini dibalik, karena ini berbalik nilai. Sehingga kalau kita adakan perkalian silang, maka menjadi A kali C sama dengan B kali D. Saya ulang, A kali C sama dengan B kali D. Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Kalau begitu, perbandingan berbalik nilai adalah sebuah perbandingan yang memiliki sifat besaran, di mana jika salah satu bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Atau bisa dibalik, jika yang satunya berkurang, maka yang lainnya akan bertambah. Nah, sekarang perbandingan berbalik nilai. Nah, pengertiannya adalah perbandingan antara dua besaran di mana jika salah satunya bertambah maka yang lainnya berkurang dan sebaliknya. Nah, jika yang satunya berkurang, yang salah satunya akan bertambah. Beda sama senilai. Kalau senilai itu yang sebelah komponen X-nya dia meningkat, berarti komponen Y pun ikut meningkat. Nah, ataupun sebaliknya. Kalau di sininya bertambah, otomatis komponen Y-nya akan berkurang, atau di sini berkurang, komponen X-nya akan bertambah, atau di sini berkurang, di sini akan bertambah. Nah, itu perbalik nilai. Nah, di sini kita contoh soal masuk. Ini menuliskan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini nanti modal untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai. Apabila ada dua besaran A dan B, ini dituliskan, ini yang A yang harus di kolom A, kemudian besaran kedua ini ada B, dituliskan dalam kolom B, harus sama. Kemudian buat perbandingannya yaitu A1 per A2 sama dengan, ini dia dibalik untuk besaran kedua, bukan B1 per B2 tapi B2 per B1. Inilah perbedaan dengan yang senilai kemarin. Oke, kalau senilai kemarin A1 per A2 sama dengan B1 per B2, langsung pakai atas per bawah. Kalau berbalik nilai tidak, A1 per A2 sama dengan, yang besaran B dibalik, jadi B2 per B1. Bagaimana pemakaiannya ini dalam penyelesaian masalah? Di sini ada rumus perbandingan berbalik nilai.
Seperti ini, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, dari sini sudah dapat terlihat jelas kalau perbandingan senilai itu rumusnya seperti ini kan. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, ini untuk perbandingan senilai. Nah, kalau berbalik nilai, rumusnya seperti ini. Nah, diingat-ingat ya. Nah, keterangannya apa sih? Nah, A1 per B2 itu sama artinya dengan perbandingan A1 banding B2. Sedangkan A2 per B1 itu sama dengan perbandingan antara A2 banding B1. Nah, dari sini dapat diketahui kan perbedaannya. Nah, kalau yang ini berbalik nilai, kalau yang ini yang senilai. Nah, kalian lihat grafiknya. Nah, kalau sebelumnya ada perbedaan dan persamaan dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kalau persamaan senilai seperti ini, apabila suatu variabel, suatu kejadian bertambah, maka yang lainnya akan bertambah atau terjadi sejajar. Nanti ada grafiknya ya. Kemudian kalau yang berbalik nilai itu apabila suatu variabel bertambah, maka yang lainnya akan perbandingan berbalik nilai. Nah, suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Kalau di perbandingan senilai itu kan sama-sama bertambah ya variabelnya. Kalau di perbandingan berbalik nilai, yang satunya nambah, satunya berkurang. Contoh, kecepatan motor. Nah, ini kecepatan kilometer per jam. Ini yang bisa kalian lihat di speedometer motor itu ya. Nah, kalau kecepatannya 50, waktunya cuma 4,8 jam. Kalau dicepetin lagi nih, naik motornya makin cepat, 60 km per jam, waktunya cuma 4 jam. Terus kita ngebut lagi nih, 75 km per jam, waktunya jadi 3,2 jam. Ini kan kita lihat semakin ngebut ya di sini, semakin ngebut, sedangkan di sini waktunya semakin berkurang atau semakin sedikit. Jadi, semakin cepat kita naik motor, maka waktu yang kita perlukan itu semakin sedikit. Pada perbandingan berbalik nilai, untuk perbandingan P banding Q yang berbalik nilai dengan A banding B dapat digunakan perbandingan berikut. Nih, jadi nih, A berbanding B sama dengan 1 per P berbanding 1 per Q, sehingga menjadi A berbanding B sama dengan Q berbanding P. Nah, ini itu diperoleh dari sini. 1 per P berbanding 1 per Q. Itu sama aja, 1 per P ini kan dibalik ya, dikali Q per 1. Nah, ini 1 dikali Q, Q. P dikali 1, P. Jadi, Q per P, atau ditulisnya Q berbanding P. Contoh soal, perbandingan P berbanding Q berbalik nilai dengan A banding B. Jika A banding B sama dengan 3 banding 5 dan Q sama dengan 15, maka nilai P adalah A banding B sama dengan Q banding P. A banding B-nya 3 banding 5 sama dengan Q-nya 15. Masukin 15 banding P. Kita bisa pakai perkalian sisi tepi ya dengan sisi tengah. Nah, ini ya, tepi dengan tepi berarti 3 dikali P, 3P sama dengan yang tengah dengan yang tengah 5 dikali 15. 3P sama dengan 15 kali 5, 75. Kemudian P sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan P-nya 25. Selanjutnya perbandingan berbalik nilai dengan konstanta. Pada perbandingan berbalik nilai Y terhadap X, hubungan Y dan X dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Y sama dengan K per X. K ini konstanta. Masih ingat ya, konstanta itu artinya nilainya tetap. Ya, jadi X ini juga, K juga bisa dicari dengan X dikali dengan Y. Jadi persamaannya Y sama dengan K per X, di mana K ini bisa dicari dengan cara X dikali Y. Contoh soal, pada tabel berikut tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Jika iya, tentukan persamaannya. Oke, kita cari nilai konstantanya dulu ya. K1 sama dengan X1 dikali Y1 sama dengan X1-nya ini 3. Kemudian, Y1-nya 12. 3 dikali 12 berapa? 36.
K2 sama dengan X2 dikali Y2 sama dengan X2-nya 4, kemudian dikali Y2-nya 9. 4 dikali 9, 36. K3 berarti X3 dikali Y3 sama dengan X3-nya 6, Y3-nya 8. 6 dikali 8, 48. Nah, di sini K1-nya 36, K2-nya 36, K3-nya beda nih, dia 48. Karena ada satu yang beda, berarti ini, tabel ini, ya, Y terhadap X bukan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau nilai K-nya ada yang berbeda, pasti otomatis dia bukan perbandingan berbalik nilai. Contoh soal yang kedua, kita langsung tentukan K1-nya dulu, berarti X1 dikali Y1, X1-nya 4, Y1-nya 18. 4 dikali 18, 72. Lanjut, K2 sama dengan X2 dikali Y2. X2-nya 6, kemudian Y2-nya 12. 6 dikali 12 berapa? 72. Yang terakhir, K3. X3 dikali Y3. X3-nya 8, Y3-nya 9. 8 kali 9, 72. Karena K1-nya 72, K2-nya juga 72, K3-nya juga 72, berarti di sini nilai K-nya 72. Berarti bisa kita cari persamaannya. Karena nilai K-nya sama semua ya, sama semua, berarti kita langsung tulis persamaannya Y sama dengan K per X. Maka Y sama dengan K-nya 72 per X. Berarti hubungannya terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Yang terakhir, penggunaan perbandingan berbalik nilai. Contoh, persediaan makanan di sebuah peternakan sapi cukup untuk memberi makan 50 sapi dalam waktu 20 hari. Jika jumlah sapi menjadi 100, berapa lama persediaan makanan akan habis? Oke, kita buat tabel dulu. Di sini sapi. Ini banyaknya sapi, di sini harinya. Kalau sapinya 50, makanan akan habis dalam waktu 20 hari. Sekarang, jika sapinya 100 ya, jika sapinya 100, berapa lama makanan akan habis? Nah, ini saya simbolkan X. Untuk perbandingan berbalik nilai, cara ngitungnya, ini dikali ini dikali ini. Jadi, 50 dikali 20 sama dengan 100 dikali X, 100X. 50 dikali 20, 1000. Sama dengan 100X. Jadi, X sama dengan 1000 per 100. Atas coret dan bawah coret. Ini habis ya. Berarti, X-nya sama dengan 10 hari. Maka, persediaan makanan akan habis dalam 10 hari jika sapinya berjumlah 100. Cari contoh yang berikutnya. Nah, ini ada contoh antara banyaknya pekerja, banyaknya orang dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari. Jika dikerjakan oleh 12 orang, berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Kita buat dulu skemanya. 12 orang ini selesai 42 hari. Nah, kalau 14 orang selesai berapa hari? Nah, karena ditanyakan ini berapa hari, maka saya tulis X hari ini ya. Jadi waktu membuat bagan ya harus sama, ini orang ya dengan orang, ini yang bagian kanan ini hari juga untuk hari. Setelahnya kita buat perbandingannya yang tadi. Jadi yang ini 12 per 14 sama dengan, hati-hati untuk besaran yang satunya kita balik karena dia merupakan perbandingan berbalik
nilai. Karena tadi banyaknya orang kan, semakin banyak orang maka semakin cepat selesai. Orangnya ini semakin banyak, waktunya semakin sedikit. Kan banyak dan sedikit berarti dia berbalik nilai, sehingga ini kita balik, bukan 42 per X tapi X per 42. Kemudian kalau sudah, kita kalikan silang. 14 kali X sama dengan 42 kali 12. Untuk perkalian 42 kali 12 jangan dihitung dulu, kita cari X. Ini 14 kali X, sehingga 14 ini kalau kita pindah ke ruas kanan, dia jadi pembagian, sehingga jadi 42 kali 12 sama dengan per 14. Ya kan, 42 kali 12 dibagi 14, baru kita hitung ya. Ini bisa kita sederhanakan, bagi 7 itu 2, 14 bagi 7 2, kemudian ini 42 nya juga dibagi 7 itu 6. Nah, kemudian ini juga bisa 12 dengan 2 dicoret, 12 dan 2 dicoret, 2 bagi 2 1, 12 dibagi 2 6, sehingga tinggal 6 kali 6 yaitu 36. Jadi pekerjaan selesai. 36 hari jika dikerjakan oleh 14 orang. Nah, jadi X nya ini nanti, X ini sama dengan 36 ya. Nah, bisa kita lihat, semakin banyak orang, ini kan semakin banyak ya, maka waktunya ini semakin sedikit kan. Kelihatan kalau dia perbandingan berbalik nilai. Sebagai contoh, jarak Yogyakarta-Semarang bisa ditempuh dengan kendaraan selama 3 jam jika kecepatan yang digunakan 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 2 jam, tentukan kecepatan rata-rata kendaraan yang harus digunakan. Untuk penyelesaiannya, cara yang pertama kita bisa menentukan jarak terlebih dahulu antara Yogyakarta dan Semarang. Jika diketahui kecepatannya 60 km per jam, dengan waktu yang dibutuhkan 3 jam, maka kita bisa mencari jaraknya dengan rumus S sama dengan V kali T. Masih ingat ya di pelajaran fisika? Selanjutnya, V-nya 60 dan T-nya 3, maka jaraknya adalah 60 kali 3 adalah 180 km. Untuk waktu 2 jam, maka kecepatan yang harus digunakan adalah 180 dibagi 2 sama dengan 90 km per jam. Selanjutnya, kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan cara perbandingan. Kita buat tabelnya terlebih dahulu untuk kecepatan dan waktu yang digunakan. Kita lihat, semakin sedikit atau semakin cepat waktu yang digunakan, logikanya akan semakin besar kecepatan yang harus digunakan. Jadi yang satu ke kecil, yang satu ke besar. Maka inilah ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Kalau begitu, 60 per X sama dengan, di sini adalah 3 dan 2, maka dibalik menjadi 2 per 3. Jika kita adakan perkalian silang, maka akan menjadi 2X sama dengan 60 kali 3. Maka untuk X sama dengan 60 kali 3 dibagi 2, X-nya akan sama dengan 180 dibagi 2, maka sama dengan 90. Jadi untuk waktu 2 jam, kecepatan yang digunakan 90 km per jam. Kita tolak soal langsung. Diketahui 15 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 30 hari. Berarti di sini pekerja dan di sini hari. Ibu akan selalu biasakan kalian menggunakan kotak-kotak agar saat mengerjakan lebih memahami. Nah, 15 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 30 hari. 15 berarti 30.
Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam 25 hari, tentukan jumlah orang pekerja yang harus ditambah. Berarti kalau lebih cepat itu berarti orangnya harus banyak. Kalau misalkan ingin diperlambat waktunya, misalkan di sini 30 hari butuhnya 15 orang. Kalau misalkan cuma dibutuhkan adalah misalkan disuruhnya jika diselesaikan dalam 2 bulan, lebih dari 30 hari, berarti orangnya ini pun bisa sedikit. Nah, karena ini mintanya lebih cepat harinya, berarti orangnya itu harus banyak gitu kan, ketimbang dari 30 hari. Nah, berarti di sini kita jumlah orang pekerja yang harus ditambah, berarti di sini 15 ditambah X. Nah, 15 tambah X kalikan ke samping. Berarti di sini 15 kali 30 sama dengan 25 dalam kurung 15 tambah X. 15 kali 30 berapa? 450 sama dengan 25 kali 15 375 ditambah 25 kali X 25X. Berarti di sini 25X sama dengan 450 dikurang 375. Ini kan karena 375 pindah ke sini negatif. Nah, Ibu susun seperti ini biar lebih gampang. Lalu X sama dengan 450 kurang 375 berapa? 75 dibagi 25. Nah, dari sini berarti X sama dengan adalah berapa? 3 orang. Berarti inilah yang tambahan pekerjanya. Nah, tambahan pekerjaannya adalah tambah 3 orang. Jadi 25 hari pekerjanya adalah 15 tambah 3. Berarti ada berapa? 18 orang. Nah, yang petambahnya ini. Nah, jawabannya. Nah, lihat kan bedanya? Kalau dia 30 hari hanya 15. Karena dia perlunya lebih cepat pekerjaannya, berarti dia ditambah 3. Ada, jadi totalnya biar 20 hari selesai harus ditambah 18 orang. Nah, sebaliknya jika di sini nilai harinya itu dia lebih besar ketimbang ini, berarti ini tandanya adalah dikurang. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor sapi. Berarti di sini sapi, sini hari. 40 ekor sapi berapa hari? 15. 40 ini 15. Jika petani itu membeli 10 ekor sapi lagi, berarti sapinya apa? Bertambah apa berkurang? Karena membeli berarti bertambah. Berarti di sini kita tambahkan 40 ditambah 10 berapa? 50. Kalau di sini ada kata jika sapinya itu mati 5 ekor, berarti di sini 40 dikurang 5 gitu. Contohnya seperti itu. 10 ekor lagi sapi lagi, membeli 10 ekor sapi lagi, berarti yang punyanya petani sebelumnya 40 ditambah 10 jadi bertambah 50. Maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu. Nah, ini X-nya. Nah, ini dikali ke samping. Berarti 40 dikali 15 sama dengan 50 kali X. 40 kali 15 berapa? 600. Nah, 50 kali X 50X. Berarti X sama dengan 600 bagi 50. Berarti X sama dengan 12H
12 hari. Nah, jadi jika sapinya itu ada 40, habis persediaan makannya akan habis 15 hari. Jika sapinya ada 50, berarti habisnya adalah 12 hari. Nah, lebih cepat berarti lebih banyak hewan yang makan, harinya akan lebih cepat, maksudnya makanannya akan lebih cepat habis ketimbang anggotanya hewannya itu sedikit, dia akan lebih lama dalam waktu makannya akan habisnya gitu ya. Jadi Ibu ulangin lagi, kalau pekerja itu jika dia semakin orangnya banyak, pekerjaannya akan cepat selesai. Semakin dikit orang pekerjanya, masa harinya itu akan lebih lama. Kebalik dengan persediaan makanan, sama. Jadi semakin banyak yang makan, persediaan makannya itu lebih cepat ketimbang lebih dikit yang makannya, persediaan makannya akan lebih lambat gitu. Soal perbandingan berbalik nilai. Nah, 5 mesin dapat membuat tas selama 12 hari. Jika yang digunakan sebanyak 10 mesin, berapakah waktu yang dibutuhkan? Nah, yang diketahui apa dulu sih? Nah, yang diketahui ini 5 mesin, kemudian 12 hari, dan 10 mesin. Nah, 5 mesin ini sebagai A1, 12 hari sebagai B1, kemudian 10 mesin sebagai A2, kemudian yang ditanyakan waktunya ini itu B2. Nah, seperti ini. Nah, yang diketahui sama seperti ini. Jadi yang ditanyakan apa? Waktunya atau B2. Cara pengerjaannya bagaimana? Tinggal kita memasukkan rumus yang tadi. Jangan sampai kebalik ya. Kalau yang rumus perbandingan berbalik nilai, rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1 ya. Jangan sampai lupa. Nah, rumusnya ini tinggal kita masukkan saja. A1-nya berapa sih? Oh, A1-nya 5. Terus kemudian B1-nya berapa? Oh, B1-nya 12. A2-nya berapa? Oh, 10. Nah, tinggal kita masukkan. A1-nya 5, B2-nya ini kan yang ditanyakan. Kemudian A2-nya berapa? Oh, A2-nya 10. Kemudian B1-nya 12. Kemudian ini kita lakukan perkalian silang. Nah, B2 kali 10 berapa? Nah, seperti ini sama dengan 5 dikali 12. B2 kali 10, oh 10 B2 sama dengan 5 kali 12 itu 60. Kemudian setelah itu yang 10 ini pindah ruas ke kanan. Jadi kita B2-nya sama dengan 60 dibagi 10. Berapa sih 60 dibagi 10? Oh, 6. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan jika digunakan sebanyak 10 mesin itu adalah 6 hari. Nah, dari contoh soal ini kita lanjut pada contoh soal berikutnya agar kalian lebih paham. Nah, di sini suatu rumah dikerjakan selama 20 hari oleh 8 pekerja. Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 16 hari, maka berapa pekerja yang perlu untuk ditambahkan? Nah, di sini langsung saja yang diketahui. Kalau 20 hari sebagai A1, 8 pekerja sebagai B1. Kemudian waktunya ini 16 hari. Di sini sebagai A2. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Oh, bekerjanya berapa sih yang perlu ditambahkan? Nah, kita mencari B2-nya. Nah, setelah kita mencari B2-nya, kita akan mencari berapa pekerja yang ditambahkan. Nah, yang diketahui tadi A1-nya 20, B1-nya 8, A2-nya 16, dan yang ditanyakan atau yang dicari adalah
B2. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Kemudian kita masukkan A1-nya 20, yang dicari B2-nya ini. Kemudian A2-nya 16, B1-nya 8, kemudian kita kali silang. Nah, kemudian 16 kali B2 sama dengan 20 kali 8. 16 kali B2 berapa? Oh, 16 B2 sama dengan 20 kali 8, 160. Kemudian 16 ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi 160 dibagi 16. Berapa? Oh, jadi B2-nya 10. Nah, setelah ketemu nilai B2-nya 10, jadi B2 ini sama dengan 10, ini jumlah totalnya ya. Jadi jumlah total. Ini jumlah total pekerja. Ya, kalau waktunya 16 hari. Jadi yang perlu ditambahkan berapa sih? Nah, yang perlu ditambahkan, jadi B2 dikurangi dengan B1. B2-nya berapa tadi? Oh, 10. B1-nya 8. Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa jumlah pekerja yang harus ditambahkan sebanyak 2 orang. Atau Kalau jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan kembali ke Ibu. Mohon maaf jika ada suara-suara yang ada yang suara-suara yang tidak jelas. Mohon maaf, terima kasih. Tetap semangat kalian belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Perbandingan berbalik nilai? Sangatlah mudah. Kalian pasti bisa.